saya, Aldi Hidayat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan tentang materi apa sih itu tentang keuangan dan akuntansi syariah. Yang pertama itu ada manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Dan juga manajemen piutang ini adalah proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak ketiga guna membantu pihak yang terlibat hutang. Yang kedua, manajemen risiko. Menurut pendapat para ahli yaitu, pertama, menurut Fahmi, manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Yang kedua, Smith. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli bahwa manajemen risiko adalah suatu proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, mengembangkan alternatif penanganan segala risiko yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Jenis manajemen ini adalah strategi bagus untuk membuat perusahaan tetap berkembang, sekalipun berbagai macam risiko dan hal buruk siap menimpanya. Dan yang ketiga ada tentang itu komponen-komponen risiko. Yang pertama yaitu lingkungan internal, penentuan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, tanggapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan monitoring. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aldi Hidayat. Terima kasih kepada Salsabila yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah akuntansi syariah. Akuntansi syariah ialah suatu proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabah, musyarakah, murabah, dan lainnya. Landasan akuntansi syariah. Landasan dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabiyah, Ijma dalam kurung kesepakatan para ulama, Qiyas dalam kurung persamaan suatu proses tertentu, dan uruf adat dalam kurung adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain satu, prinsip pertanggungjawaban adalah di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan secara konkret. Transaksi yang dilakukan secara konkret harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya ialah saat melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Dua, prinsip keadilan adalah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Tiga, prinsip kebenaran adalah kesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tertentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam dan didasari dengan landasan yang bersumber pada hukum Al-Quran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.